Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Saya Islah Barawi, terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya dari Madura, Pak Mahfud MD. Bukan karena beliau berasal dari Madura sama dengan saya, tapi kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas, perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum, demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD. Seluruh masyarakat Indonesia yang masih berharap untuk tegaknya hukum di seluruh Indonesia, maka mari kita dukung Pak Mahfud MD. Karena begini pertimbangannya, Pak Mahfud MD adalah sosok yang pernah berkarir di legislatif, di eksekutif dan juga yudikatif, dan beliau punya rekam jejak tidak pernah punya kejahatan apapun di dalam jabatan-jabatannya. Oleh karena itu, beliau adalah orang yang tidak pernah punya kejahatan masa lalu. Beliau juga tidak punya beban masa lalu, dan juga apa yang menjadi beban beliau hanyalah masa depan Indonesia. Mari kita bantu Pak Mahfud untuk mewujudkan berbagai keinginan masyarakat di Indonesia menjadi pemerintahan yang bersih, melawan korupsi, dan juga penegakan hukum yang betul-betul merata, tajam ke segala arah, tidak tumpul juga ke segala arah. Oleh karena itu, mari kita dukung Ganjar Mahfud. Insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya. Qabul. Bangsa ini butuh pemimpin yang mempersatukan, yang melayani rakyat, yang mampu bekerja makro, mampu bekerja mikro, dan mampu bekerja detail. Karena saat ini tidak mungkin kita hanya berpikiran makro saja. Mikronya harus dilihat, mikro dilihat, detailnya harus dicek lagi. Dan lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. PDIP menyoroti kebijakan lumbung pangan atau food estate yang menjadi proyek pemerintah. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut proyek tersebut merupakan bagian dari kejahatan lingkungan. Tetapi ketika kami menyampaikan food estate, itu ada menteri yang salah menjabarkan perintah presiden, itu yang kami kritik. Kita lihat misalnya Pak Basuki, ketika presiden mengatakan bangun infrastruktur, ternyata Pak Basuki mampu menjabarkan perintah presiden dengan sebaik-baiknya. Ketika mengalami krisis akibat pandemi, presiden memerintahkan adanya keseimbangan antara bagaimana mengatasi pandemi dan menumbuhkan ekonomi. Bu Sri Mulyani mampu melakukan dengan baik. Tetapi ketika Pak Prabowo diperintahkan untuk food estate, kita lihat yang muncul adalah vested interest-nya dengan membentuk PT Agroindustri Nasional Agrinas yang diisi oleh teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Vested of interest inilah yang kemudian menjadikan perintah presiden tidak dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ini yang disoroti oleh PD Perjuangan. Membangun kedaulatan pangan itu merupakan tugas dari PD Perjuangan. Tetapi ketika ada vested of interest, ketika perintah dari presiden itu disalahgunakan hanya untuk kepentingan teman-temannya, maka kami kemudian melakukan suatu kritik. Sama ketika presiden memerintahkan untuk memperkuat kemampuan di dalam membela tanah air kita, yang dilakukan adalah membentuk suatu PT dan kemudian diisi oleh teman-temannya sendiri. Ini yang dikritik oleh PD Perjuangan. Akibatnya kegagalan di dalam membangun food estate bukan karena direction dari presiden, tetapi menteri sebagai pemerintahan sehari-hari menurut konstitusi yang seharusnya menguasai hal ikhwal terhadap pemerintahan yang dijalankan ini tidak mampu menjalankan dengan baik karena vested of interest.
Ini surat Menhan, itu logonya bukan logo Gerindra loh, Kementerian Pertahanan ya. Di situ dinyatakan bahwa beliau membuat yayasan. Dari yayasan itu kemudian dibuat PT, namanya PT Teknologi Militer Indonesia. The purpose of PT TMI, si Jenderal ini mengundang saya datang, yang kemudian dibantah oleh Kemhan nggak ada PT itu. Cuma saya udah mulai aneh nih, kok gedungnya busuk banget ya gitu. Kok ngurusin 1.760 triliun, rumputnya udah liar begini. Kok sign edge-nya dari kertas, saya foto. Beliau marah kan, kenapa foto-foto? Ya ini aja lucu kok, tandanya pakai kertas gitu. Aduh. Mbak Koni jangan pernah bilang kita pernah ketemu. Kenapa saya jadi disuruh bohong? Jadi ini PT baru ya? Baru banget. Orang kantornya masih sepi. Apa ya, masih bunga belum ada gitu. Kita pendekin aja ceritanya, Bu. Nggak usah basa-basi. Kita orangnya direct katanya. Ibu Koni mau dibayar berapa? Atau mau dapat proyek apa dari Kemhan? Saya bilang, kamu nggak kenal saya. Silahkan cek deh. Mungkin yang lain bisa digituin. Saya nggak bisa digituin. Buat saya tuh integritas itu adalah sekarang masalah yang paling kita nggak punyai. And today, the chairman of PT TMI is Mayor General Glenny Kairupan. And the president of the CEO is Engineer Harsusanto. I remain Prabowo Subianto. Terus saya masih mau dibilang PT TMI-nya nggak ada. Disebut-sebut menunjuk PT Teknologi Militer Indonesia atau TMI sebagai perantara pengadaan alat utama sistem senjata TNI dengan anggaran sekitar 1.760 triliun rupiah. PT Teknologi Militer Indonesia baru disahkan dan 4 kader Partai Gerindra tercantum sebagai komisaris di akta perusahaan. Bagaimana nih tanggapan Pak Stanis melihat hal ini? Ini kan juga usul yang saya kira juga masuk akal juga ketika KPK diajak masuk ke sana kemudian melakukan supervisi untuk memastikan bahwa proses tersebut itu tidak menyimpang, tidak mengandung unsur korupsi. Seandainya ini bisa kan jadikan tidak ada masalah gitu kan. Seandainya memang pengadaan alutsista ini memang clear, tidak ada hal-hal yang menyimpang, saya kira mau diawasi oleh inspektorat, mau diawasi oleh BPK, mau diawasi oleh KPK, silakan saja kan. Yang penting unsur-unsur kerahasiaan, unsur-unsur rahasia negara dalam pengadaan tersebut dapat dijamin gitu loh. Makanya perlu misalnya KPK turun tangan ya, orangnya di profiling dulu, dipastikan bahwa yang memeriksa atau misalnya BPK yang memeriksa itu dipastikan tidak akan membocorkan rahasia. Ini kan ini penting. Mereka juga sudah ada fakta integritas pastikan untuk tidak membocorkan rahasia negara kan. Yang penting buatlah bahwa publik tidak curiga. Jubir Menteri Pertahanan bilang mafia alutsista gerah dengan Prabowo. Dan tadi Pak Stanis juga sempat menyinggung mafia alutsista. Yang dimaksud mafia ini siapa Pak? Apa yang dilakukan Pak Prabowo untuk menghentikan mafia alutsista? Saya tidak tahu siapa detailnya ya, karena saya memang tidak pernah jual beli di dalam, tidak ikut terlibat di dalam jual beli pertahanan. Tetapi ini kan sudah ramai di khalayak bahwa ada mafia alutsista. Sebaiknya memang untuk memastikan bahwa tidak ada mafia di dalam alutsista, konsepnya kan nanti bisa diubah menjadi G2G, government to government. Ketika konsepnya government to government itu peluang itu akan menjadi tipis. Tapi selama konsepnya adalah business to business, B2B, potensi adanya mafia alutsista itu kan tetap ada. Nah, definisi mafia itu nanti kan tergantung orang yang menafsirkan ya. Tetapi ketika ada orang yang mengambil keuntungan besar di dalam pengadaan alutsista ini yang perlu diperiksa kembali itu loh. Apakah itu ada? Ya itu namanya jual beli pasti ada kan orang mengambil keuntungan. Tetapi itu bisa diperkecil resikonya ketika proses jual beli itu dibuat lebih ketat lagi. Dibuat misalnya bisnis government to government, kemudian dibuat lagi adanya pengawasan misalnya dari pihak-pihak yang sudah teruji tanpa khawatir adanya pembocoran rahasia negara. Nah, terkait memang ini hal yang sensitif ya dibicarakan itu loh. Karena memang ini bukan hanya masalah senjata yang sensitif, tetapi jumlah uang yang sangat besar yang dari pajak masyarakat ini sensitif sekali gitu loh. Kalau penggunaannya misalnya masyarakat tidak tahu, masyarakat akan curiga gitu. Saya kira ini perlu dibuka bagaimana dijelaskan bagaimana terkait TMI. Kalau misalnya memang tidak ada, jelaskan bukti-buktinya apa gitu loh. Lawan bukti-bukti yang disajikan oleh orang yang mengatakan ada PT TMI, dilawan buktinya seperti apa, tinggal diadu aja buktinya seperti apa itu. Bisa dijelaskan Pak bagaimana kondisi alutsista di Indonesia saat ini dan apa yang paling mendesak yang harus dibenahi? Kita kan harus mencapai minimum essential force kan, MEF itu kan. Ada range ada tahapan-tahapannya untuk mencapai angka ideal gitu. Detailnya terlalu panjang kalau kita sebutkan, tetapi memang kita perlu perbaikan alutsista kita. Kita lihat bahwa contoh yang paling terbaru soal kapal selam, berapa jumlah kapal selam kita yang sangat tidak ideal, mengingat kita ada negara maritim yang luas, laut kita sangat luas, kemudian kita juga berbatasan dengan negara-negara lain. Ini kan diperlukan alutsista yang sangat mumpuni, belum pesawat terbang, kemudian senjata, alat-alat tempur seperti tank, panser, itu kan kita perlu perbaikan. Selain itu kan juga perlu teknologi-teknologi lain, misalnya drone, kemudian radar, ini kan perlu juga perbaikan gitu loh. Walaupun konsep ke depan itu perang pasti tidak akan perang terbuka
kita lagi, pasti akan perang penggunaan teknologi, termasuk penyiapan sumber daya manusia. Ini juga sangat penting. Jadi perbaikan alutsista, kemudian penambahan alutsista, ini memang kita harus kejar. Dibandingkan negara lain, kita tuh tertinggal. Dibandingkan dengan luas wilayah sama jumlah penduduk, bisa kita dibandingkan dengan Singapura, kita tertinggal itu. Sebenarnya tidak masalah dengan angka 1.700 triliun untuk perbaikan alutsista, kita masih dukung bahwa negara kita punya alutsista yang lebih bagus, itu kita harus mendukung itu. Yang diramaikan kan bagaimana pengadaannya, bagaimana menghindari adanya mafia atau untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu, dan itu harus dijelaskan kepada publik. Harus dilihatlah hasilnya, seperti ketika ada masalah lumbung pangan, misalnya ada daerah pangan itu kan, food estate itu, kemudian ada Komcat, komponen cadangan yang saat ini sudah dalam proses pendaftaran. Walaupun kebijakan-kebijakan di bidang pertahanan itu pasti kontroversial, pasti akan ada pihak yang menentang, dihubung-hubungkan dengan urusan HAM. Tetapi jika itu mengarah kepada eksistensi NKRI, pentingnya misalnya strategi-strategi tersebut untuk kedaulatan negara, kita harus mendukung itu. Sampurasun, Pak. Sehat. Kang Alden ini. Coba gimana tuh lagunya tuh? Ada pilihan ini, ada pilihan itu. Aku pilih ini. Ini tuh ini ya. Iya betul. Kasih, tapi yang ini asli. Pasti pilih ini. Dari rakyat kecil, jelas pilih ini. Sampai rakyat besar, pasti pilih ini. Ganjar pilihanku. Ganjar presidenku. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ganjar paling oke. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Presiden yang kece. Pilih Ganjar presidennya. Insya Allah Pak Ganjar jadi presiden Indonesia 2024. Yes. Bukan banteng namanya kalau ciut. Bukan PDI Perjuangan namanya kalau takut bertempur. Siap. Bukan banteng namanya kalau ciut. Bukan PDI Perjuangan namanya kalau takut bertempur. Tunggu. Mana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap. Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Merdeka! Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.